Pendidikan dan Latihan Pasukan Khas disingkat Pusdiklat Paskhas, adalah satuan pelaksana Korps Pasukan Khas dalam bidang pendidikan dan pelatihan, berkedudukan langsung di bawah Komandan Korps Pasukan Khas. 1. Markas Pusdiklat Paskhas berada di Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pusdiklat Paskhas bertugas melaksanakan pembinaan kemampuan Paskhas melalui penyelenggaraan pendidikan kualifikasi khusus, latihan, penelitian, pengujian serta pengembangan taktik dan prosedur Korps Pasukan Khas untuk melaksanakan tugas pertahanan pangkalan, alutsista, instalasi TNI Angkatan Udara, pengendalian pangkalan udara depan, pengendalian tempur, SAR tempur serta operasi-operasi lain sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. 2. Pendidikan komando salah satu kemampuan yang harus dimiliki prajurit Korpaskhas, sebagai bekal dalam penugasan dan menghadapi tugas-tugas yang diemban Korpaskhas. Kemampuan sebagai prajurit komando harus senantiasa dibina dan ditingkatkan, sehingga setiap prajurit memiliki naluri tempur dan kewaspadaan yang tinggi dalam situasi dan kondisi apapun. Hal tersebut disampaikan Komandan Korpaskhas Marsekal Muda TNI Amarullah dalam sambutan pada saat upacara penutupan pendidikan Komando Angkatan ke-37 tahun 2013 di Pantai Sancang, Cijeruk, Pemangpak, Garut, Jawa Barat, Kamis, 25/3. Tekad, semangat serta kebulatan hati yang telah saudara-saudara tunjukkan selama mengikuti pendidikan komando, telah mengantarkan prajurit sekalian masuk dalam babak baru masa tugas dan pengabdian sebagai prajurit komando, di mana tuntutan pengorbanan dan semangat pengabdian kepada TNI Angkatan Udara umumnya dan Korpaskhas khususnya. Tambah dan Korpaskhas.
Dan Korpashas mengingatkan, bekal yang diperoleh selama pendidikan hendaknya terus dipelihara dan dikembangkan. Kemauan dalam mengembangkan diri melalui keinginan belajar dari pengalaman akan mempercepat proses pemantapan jati diri serta keberhasilan pada saat prajurit sekalian dalam melaksanakan tugas maupun dalam tugas di medan operasi yang sebenarnya. Pendidikan komando merupakan salah satu pendidikan khusus yang wajib diikuti seluruh prajurit Korpashas. Para prajurit dan sekaligus mantan siswa komando harus berbangga hati karena para prajurit telah dapat melewati pendidikan yang cukup padat dengan materi-materi tempur darat maupun matra udara selama kurun waktu 5 bulan lamanya. Tambahnya, dan Korpashas mengharapkan, berakhirnya pendidikan komando ini bukan berarti berakhirnya proses belajar dan berlatih bagi seluruh prajurit, merupakan momentum awal dalam upaya meningkatkan kemampuan. Predikat sebagai prajurit komando akan sesuai dengan kemampuan yang selalu siap bertugas kapanpun dan dimanapun, yang dilandasi dengan sikap loyalitas, disiplin tinggi serta fisik maupun mental yang tangguh, tanggap dan terengginas, sebagai perwujudan dari salah satu kriteria prajurit profesional. Dan Korpashas menambahkan, status sebagai prajurit komando tentunya terdapat hal-hal yang perlu dipedomani menjunjung tinggi norma-norma Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, serta ditambah 12 ciri-ciri prajurit komando yang saat ini disandang. Di samping itu, dengan status yang para prajurit sandang saat ini, agar tidak membuat para prajurit tinggi hati, sombong dan bersikap eksklusif, prajurit komando yang bersahaja memiliki perilaku yang baik, loyalitas, berdisiplin, tegas dalam sikap dan dicintai masyarakat dimanapun berada serta bertugas. Marsda TNI Amarullah berpesan, para mantan siswa untuk dipedomani baik dalam lingkungan tugas maupun sebagai prajurit komando, yaitu, hendaknya disadari bahwa kalian bekerja dan berjuang atas dasar semangat pengabdian demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara, sehingga harus selalu mendahulukan kepentingan dinas di atas kepentingan pribadi. Oleh karena itu para prajurit harus senantiasa memiliki semangat pengabdian tinggi dan rela berkorban. Laksanakan semua tugas dengan penuh rasa ikhlas, jujur dan bersungguh-sungguh, dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Ketiga, pelihara sikap disiplin dan loyalitas sesama prajurit komando dan loyalitas kepada satuan guna mendukung tugas-tugas Korpashas dan tugas pokok TNI Angkatan Udara. Jaga citra dan nama baik Korpashas dimanapun kalian berada dan bertugas. Tanamkan dalam sanubari para prajurit ciri-ciri prajurit komando yang bertakwa, berdisiplin, tahan uji, inisiatif, percaya diri, ulet, tidak mengenal menyerah, jiwa korsa, semangat, tanggung jawab, terlatih dan rela berkorban. Lanjutnya, dan yang terakhir, jangan pernah berhenti untuk berlatih dan belajar. Tuntut ilmu setinggi mungkin, jadilah prajurit profesional, prajurit pejuang dan pejuang prajurit.
Pendidikan yang berlangsung selama 150 hari, dengan jumlah pelajaran 1.352 jam pelajaran diikuti 313 prajurit, yang terdiri dari 14 perwira, 21 bintara dan 278 tamtama, dan keluar sebagai siswa terbaik Letdapes Ajef Agung Belagara, perwira Batalion 461 Pashas dan lulusan alumnus AAU tahun 2011. Hadir pada kesempatan tersebut Wadan Korpashas, pejabat TNI, Polri dan pejabat pemerintah daerah Garut dan tokoh masyarakat Garut dan Pamengpeuk. Latihan Doper memang terlihat brutal, tapi bukan maksud kami sok-sokan dan pamer kekuatan, ucap Kepala Penerangan, Kapen Korps Pashas Letkol Susrifait di Markas Komando Mako Pashas TNI AU, Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Doper ini dilakukan menjelang akhir pendidikan selama 5 bulan. Latihan Doper wajib diikuti prajurit Pashas, ucap Rifait. Gambaran isi video milik Korpashas TNI AU ini menampilkan dua pria selaku regu tembak berdiri di ketinggian sekitar 10 meter. Keduanya membidikkan senjata api laras panjang avtomat Kalashnikov 1947 AK-47 ke arah bawah atau gelanggang lumpur yang dilewati 3 prajurit Pashas. Rentetan suara tembakan silih berganti saat 3 prajurit berhelm sambil membawa senjata api laras panjang itu merayap sejauh 25 meter. Percikan lumpur nampak menari-nari, terkena peluru tajam kaliber 7,62. Mendapat serangan tersebut membuat prajurit peserta latihan Doper sigap bergerak cepat merayap dalam kubangan lumpur. Prajurit peserta pendidikan itu tanpa rompi anti peluru. Sementara penembak mengarahkan pelurunya secara zigzag atau menyilang. Peluru tidak lurus ke depan kepala prajurit, tetapi diarahkan ke samping tubuh kiri dan kanannya. Dia menegaskan, latihan Doper menggunakan peluru tajam ini praktiknya tidak sembarangan. Sebelum ikut Doper, para prajurit sudah dijejali berbagai materi kemampuan darat, laut dan udara sepanjang masa pendidikan. Brutal juga ada perhitungannya, enggak asal-asalan. Safety-nya sudah diperhatikan secara keseluruhan. Sebelum menggelar Doper, pelaksana mengukur ketebalan dan mengkaji tanah serta lumpur. Jangan ada batu, sehingga peluru tak mental liar. Kalau ada batu, pecahan serpihan batu terkena peluru bisa melukai prajurit.